Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen banget bikin sesuatu yang keren pakai AI, tapi pas mau mulai malah bingung. Ini harus dari mana ya? Nah, tenang aja. Beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas peta jalannya yang jelas dan gampang diikutin. Khusus buat kalian para mahasiswa dan pemula yang siap terjun ke dunia AI. Kalau kalian ngerasa kayak gini, percayalah, kalian nggak sendirian. Dunia AI tuh kelihatannya emang gede dan rumit banget dari luar. Tapi jangan khawatir, karena tujuan kita hari ini adalah mengubah semua kebingungan itu jadi sebuah rencana aksi yang konkret dan bisa langsung kalian coba. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar persepsi kita sama. Sebenarnya, AI itu apa sih? Gampangnya gini, AI itu sistem komputer yang kita ajarin buat niru cara manusia berpikir. Jadi, lupain dulu soal robot-robot canggih. Yang kita bahas di sini adalah kode pintar yang bisa belajar dari data buat mengambil keputusan. Setiap bangunan yang hebat pasti butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, sama persis kayak perjalanan kalian di dunia AI. Di bagian pertama ini, kita bakal bangun dasar-dasar ilmunya yang bakal bikin semua konsep AI nanti jadi jauh lebih gampang buat dipahami. Kutipan ini nih kuncinya. Sering banget AI itu kelihatan kayak sihir. Bisa jawab pertanyaan, bisa bikin gambar. Tapi di balik semua itu, sebetulnya cuma matematika. Beneran, bukan sulap, bukan sihir, tapi logika murni yang bisa kita pelajari. Yuk, kita lihat pilar utamanya apa aja. Nah, ini dia 3 pilar yang menopang seluruh dunia AI. Coba bayangin gini deh. Aljabar linier itu kayak bahasanya, yang nerjemahin data kita jadi angka yang dimengerti komputer. Terus, kalkulus itu mesinnya, yang bikin si AI bisa belajar dan jadi lebih pinter setiap kali bikin kesalahan. Dan terakhir, statistika. Ini kompasnya, yang nuntun AI buat bikin tebakan atau prediksi yang akurat. Oke, fondasi udah mulai kebangun, sekarang waktunya kita siapin perkakas atau toolkitnya. Di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama alat-alat praktis yang bakal sering banget kalian pakai buat ngebangun model AI pertama kalian. Di dunia AI, ada satu bahasa pemrograman yang jadi bahasa ibu, yang wajib banget dikuasai. Namanya Python. Kenapa harus Python? Simple. Karena bahasanya gampang dibaca, dan yang paling penting, Python punya banyak banget pustaka atau library super canggih yang emang dibikin khusus buat AI. Disinilah letak kekuatan Python yang sebenarnya. Kalian cukup fokus kuasai 3 library ini dulu. Ada NumPy, ini ibarat kalkulator super buat ngolah angka. Terus ada Pandas, yang bantu kita ngatur data dalam bentuk tabel, mirip Excel tapi jauh lebih canggih. Dan Matplotlib, ini kuas lukis kalian, buat ngubah angka-angka tadi jadi grafik yang cantik dan gampang dimengerti. Anggap aja ini starter pack wajib kalian. Oke, teori udah, alat-alatnya juga udah siap. Sekarang, bagian yang paling seru. Saatnya kita ubah semua pengetahuan tadi jadi sesuatu yang nyata. Yuk kita masuk ke bagian 3, yaitu ngebangun portofolio. Ingat ya, di dunia teknologi, teori doang itu nggak akan cukup. Kemampuan kalian itu baru bener-bener kelihatan nilainya pas kalian pakai buat mecahin masalah di dunia nyata. Nah, portofolio itu adalah bukti konkret. Bukti kalau kalian itu nggak cuma tahu, tapi juga bisa. Dan kalian nggak perlu loh cari ide yang ribet-ribet. Mulai aja dari lingkungan terdekat kalian, yaitu kampus. Coba deh analisis komentar-komentar mahasiswa soal fasilitas kampus, positif atau negatif. Atau coba prediksi masa kelulusan mahasiswa dari nilai-nilai awal mereka. Proyek kayak gini relevan banget, dan datanya juga lebih gampang dicari. Kalau udah makin pede, baru deh tantang diri kalian pakai data-data publik yang ada di internet. Bayangin, kalian bisa bikin model buat prediksi harga rumah atau sistem rekomendasi musik kayak yang dipakai Spotify. Keren kan? Ini nunjukin kalau skill yang lagi kalian bangun ini bisa diterapin di mana aja. Punya kemampuan teknis yang hebat itu satu hal, tapi itu semua harus diimbangi sama kompas moral yang kuat. Di bagian keempat ini, kita akan bahas satu sisi non-teknis yang justru bakal jadi penentu kualitas kalian sebagai praktisi AI, yaitu soal etika dan tanggung jawab. Responsible AI atau AI yang bertanggung jawab ini bukan cuma sekedar materi tambahan ya, ini adalah prinsip inti. Ini adalah kesadaran kita buat selalu mikirin dampak dari teknologi yang kita buat ke manusia. Tujuannya simple, kita mau bikin AI yang bukan cuma pintar, tapi juga bijaksana.
Nah, slide ini ngegambarin keseimbangannya dengan pas banget. Di satu sisi, AI ngasih kita kekuatan yang luar biasa buat otomatisasi tugas, nemuin pola, dan bikin prediksi. Tapi di sisi lain, kita punya tanggung jawab buat mastiin teknologi ini adil, menjaga privasi orang, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Wah, kita udah bahas lumayan banyak ya. Biar semua ilmunya nempel, sekarang yuk kita satuin lagi semuanya jadi satu rangkuman peta jalan yang ringkas dan gampang diingat. Jadi, inilah peta jalan kalian. Diringkas dalam 4 langkah fundamental. 1. Bangun fondasi matematika. 2. Kuasai senjatanya, yaitu Python dan kawan-kawannya. 3. Langsung praktek, bangun portofolio. Dan 4. Selalu pegang prinsip etika. Ikuti alur ini, dan kalian dijamin udah ada di jalur yang benar. Jadi sekarang pertanyaannya udah bukan lagi gimana caranya, tapi udah berubah jadi apa yang mau kalian ciptakan pertama kali. Apa kalian mau coba analisis sentimen di kampus? Atau mungkin bikin sistem rekomendasi lagu sederhana? Pilihan ada di tangan kalian. Perjalanan kalian di dunia AI dimulai sekarang. Terima kasih sudah menyimak.